Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Trilestari dari PS6C akan melanjutkan presentasi mata kuliah konsultan keuangan syariah, di mana pembahasannya adalah capital budgeting. Capital budgeting merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi berjangka panjang yang konsisten terhadap memaksimalisasi perusahaan. Kemudian dalam capital budgeting, opportunity cost merupakan memegang peranan penting karena pendapatan atau penghematan pendapatan yang dikorbankan akibat pemilihan alternatif tertentu. Kemudian jenis-jenis capital budgeting ada 3. Yang pertama itu adalah penambahan dan pelunasan fasilitas, yang kedua adalah pembuatan produk baru, yang ketiga adalah pengganti produk. Yang ketiga adalah proses dalam capital budgeting ini ada 6. Yang pertama yaitu adalah basic research. Dalam basic research ini kita memerlukan data dan pencarian informasi. Yang kedua adalah pembuatan proposal, yang ketiga adalah analisis, yang keempat adalah pengambilan keputusan, yang kelima implementasi, dan yang keenam adalah tindak lanjut. Metode dalam capital budgeting ini ada 2. Yang pertama yaitu adalah konvensional. Konvensional ini digunakan untuk 2 macam tolak ukur untuk menilai profitabilitas rencana investasi. Contohnya yaitu adalah PB dan ARR. Kemudian yang kedua adalah metode disconnect cash flow, di mana metode ini adalah meneliti tentang NPU, IRR, dan profitability index. Perbedaan di antara keduanya terletak pada nilai waktu luang. Dalam metode konvensional tidak menghitungkan time value of money, sedangkan dalam metode discounted cash flow memperhitungkan time value of money. Kemudian bab yang selanjutnya yaitu tentang corporate valuation. Corporate valuation adalah bisa disebut dengan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah suatu proses dan serangkaian prosedur yang digunakan untuk memperkirakan nilai ekonomi dari kepentingan pemilik. Kemudian jenis-jenis dalam corporate valuation, yang pertama yaitu adalah nilai nominal, yang kedua adalah nilai intrinsik, yang ketiga adalah nilai buku, yang keempat adalah nilai pasar, dan yang kelima adalah nilai likuiditas. Kemudian bab selanjutnya yaitu tentang penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Kemudian tahapan dalam penyusunan anggaran, yang pertama adalah persiapan anggaran, yang kedua adalah ratifikasi, yang ketiga yaitu adalah implementasi, yang keempat adalah pelaporan. Kemudian secara garis besar ada 2 cara dalam penyusunan anggaran. Yang pertama adalah top down atau dari atas ke bawah. Top down ini merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang sejenis. Kemudian ada 4 tahapan dalam top down ini. Yang pertama adalah metode kemampuan yang digunakan untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek. Yang kedua yaitu adalah pembagian semena-mena. Yang ketiga adalah metode presentasi untuk melihat apakah menggunakan presentasi ini produk akan meningkat atau malah menurun. Yang keempat adalah melihat pesaing. Yang kedua yaitu adalah bottom up atau dari bawah ke atas. Bottom up ini merupakan adalah proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran tertentu terjadi karena ditentukan karena belakangan telah terjadi tujuan untuk mencapai tujuan. Kemudian metodenya ada 3. Yang pertama itu adalah metode tujuan dan tugas, yang kedua yaitu adalah pembuat metode pengembalian berkala, yang ketiga yaitu adalah metode perhitungan kualitatif. Bab selanjutnya yaitu membahas tentang pembuatan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan yang disiapkan untuk para pengguna setelah transaksi dicatat dan dirangkum. Kemudian pembuatan laporan keuangan terdiri dari 4. Yang pertama itu laba rugi, yang kedua ekuitas, yang ketiga adalah neraca, dan yang keempat adalah arus kas. Kemudian laba rugi merupakan laporan yang merangkum pendapatan dan
dan beban perusahaan selama satu periode. Kemudian jenis laba rugi yang pertama itu adalah bruto, yang kedua adalah operasi, yang ketiga adalah laba sebelum pajak, yang keempat adalah laba setelah pajak, yang kelima yaitu adalah ditahan. Yang kedua yaitu adalah neraca. Neraca merupakan laporan posisi keuangan perusahaan. Yang kemudian ketiga yaitu adalah laporan perubahan ekuitas, merupakan laporan yang menyajikan perubahan modal. Yang keempat adalah laporan arus kas, merupakan laporan yang menyajikan dampak aktivitas operasi, investasi, dan lain sebagainya. Ada 3 laporan arus kas. Yang pertama adalah aliran kas dan aktivitas operasi, yang meringkas tentang penerimaan dan pengeluaran modal. Yang kedua yaitu adalah aliran kas dari aktivitas investasi, yaitu merupakan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan aset seperti gedung dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah penerimaan dan pengeluaran pendanaan, yang merupakan adalah kas yang berhubungan dengan investasi. Kemudian tujuan dari pembuatan laporan keuangan yaitu adalah untuk memberikan informasi yang menyeluruh mengenai posisi keuangan, kemudian kinerja keuangan, kemudian arus kas perusahaan. Kemudian fungsi dari pembuatan laporan keuangan yaitu adalah untuk menilai kondisi keuangan perusahaan saat ini dan memprediksi hasil operasi dari arus kas di masa mendatang. Kemudian bab selanjutnya yaitu tentang audit operasional. Audit operasional merupakan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk untuk mengetahui apakah kegiatan operasionalnya sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu adalah survei pendahuluan, kemudian pengajuan secara terinci, yang ketiga adalah pengembangan laporan, yang keempat adalah penelaahan atau pengujian. Tujuan dari audit operasional itu sendiri yaitu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kemungkinan perusahaan memanfaatkan bahan dan sumber daya manusia. Tujuan dari audit operasional sendiri yaitu adalah untuk mengendalikan untuk pengendalian internal, untuk mengevaluasi dan membuat rekomendasi sesuai dengan manajemen akuntansi. Kemudian bab selanjutnya yaitu tentang analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah proses analisis kelayakan, stabilitas, dan profitabilitas organisasi ataupun unit bisnis. Kemudian tujuannya analisis laporan keuangan yaitu adalah untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan masa yang akan datang, yang bertujuan untuk membandingkan. Ada 2 cara menganalisis laporan keuangan, yaitu yang pertama metode horizontal, yaitu adalah metode analisa yang dilakukan bertujuan membandingkan laporan keuangan untuk mengetahui perkembangan di masa mendatang. Yang kedua yaitu adalah metode vertikal. Metode vertikal merupakan metode analisis perbandingan pada laporan perusahaan di periode yang sama. Kemudian teknik analisisnya yang pertama itu adalah teknik komparatif, kemudian analisis tren atau trendance. Yang ketiga yaitu adalah teknik analisis laporan dengan presentasi per komponen. Yang keempat adalah teknik indeks time series, atau yang kelima itu adalah teknik analisis rasio. Kemudian bab yang terakhir yaitu membahas tentang audit keuangan operasional dan penerapan syariah. Untuk melihat dan audit keuangan operasional dan penerapan syariah dibentuk untuk melihat dan mengawasi, mengontrol sesuai dengan syariat ataupun aturan hukum Islam. Dasar hukum audit keuangan operasional dan penerapan syariah terdapat pada Quran surat Al-Infitor ayat 10-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang artinya
padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat mengawasi pekerjaanmu karena mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian macam-macam audit syariah, yang pertama yaitu adalah auditorium internal, kemudian auditorium eksternal, kemudian etika dalam audit syariah yang pertama yaitu adalah ketakwaan, keikhlasan, dan bekerja secara jujur. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.